Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar perihal uang, mulai dari sejarahnya, fungsi-fungsinya, hingga jenis-jenis daripada uang. Disimak baik-baik ya videonya, semoga penjelasan yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dahulu kala, sebelum peradaban modern itu dimulai dan uang itu dikenal, manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, bahkan pakaian, mereka masih memanfaatkan alam dan diproduksi secara mandiri. Namun lambat laun mereka sadar bahwa mereka membutuhkan barang serta jasa lain untuk memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari, yang mana barang dan jasa tersebut dapat dihasilkan oleh orang lain. Nah, atas kesadaran inilah sehingga manusia akhirnya melakukan transaksi tukar-menukar barang antar sesama yang biasa kita sebut dengan tahap barter. Barter merupakan transaksi tukar-menukar barang yang satu dengan barang lainnya sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Misalkan, ketika saya memiliki seekor ayam namun saya ingin mengkonsumsi ikan, maka saya dapat pergi dan mencari teman maupun tetangga saya yang memiliki ikan dan bersedia untuk menukarkan ikannya dengan ayam yang saya punya. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri betapa susahnya orang-orang zaman dulu ketika hendak memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara barter ini. Bukan hanya kesulitan untuk mencari orang yang memiliki keinginan serupa dengan kita, namun juga terdapat kesulitan-kesulitan lain seperti sulitnya menentukan nilai dari barang yang hendak kita tukarkan. Karena kesulitan-kesulitan yang dialami ketika tahap barter tersebut, manusia kemudian beralih kepada penggunaan benda-benda berharga yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam jual beli. Nah, benda-benda berharga ini seperti garam dan juga kerang-kerang cantik yang pada masa itu dianggap sebagai barang berharga. Namun, karena sifat daripada garam dan juga kerang-kerang cantik ini yang mudah rusak serta tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, manusia kemudian beralih kepada penggunaan logam mulia seperti perak dan juga emas yang dijadikan sebagai uang atau alat bayar di dalam melakukan transaksi jual beli. Pada mulanya, penggunaan logam mulia ini dirasa efisien dan membantu di dalam melakukan transaksi, di mana masyarakat menjadi lebih mudah untuk menentukan nilai daripada suatu barang. Misalkan, harga pakaian adalah 2 keping perak atau 1 keping emas dan lain sebagainya. Nah, penggunaan ini lambat laun juga mengalami beberapa kendala. Yang paling penting, kendala yang paling utama adalah sifat daripada logam mulia ini yang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Karena sifat emas dan juga perak ini yang langka, sementara kebutuhan manusia akan uang itu selalu meningkat setiap tahunnya, menjadikan manusia pada akhirnya beralih dari penggunaan emas ataupun logam mulia ini dengan penggunaan uang kertas seperti yang kita lihat sekarang. Nah, penggunaan uang kertas ini merupakan bentuk akhir daripada sejarah panjang uang, yang mana penggunaan uang kertas ini dianggap sangat memudahkan manusia di dalam melakukan proses transaksi karena sifatnya yang tahan lama, mudah dibawa kemana saja, dapat disimpan, membantu dalam menentukan nilai, dan lain sebagainya. Itulah tadi sejarah singkat mengenai pembentukan uang. Fungsi uang sebagai alat tukar-menukar barang maupun jasa. Uang juga digunakan untuk menghindari tahap barter yang dalam ilmu ekonomi dinilai kurang efisien. Nah, fungsi uang sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi asli uang dan yang kedua adalah fungsi turunan uang. Fungsi asli uang terbagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi uang sebagai alat tukar-menukar atau medium of change.
Sebagai alat tukar menukar ini, uang tentunya sangat membantu di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami manusia ketika melakukan tukar menukar barang seperti tahap barter sebelumnya. Nah, fungsi asli uang yang kedua adalah fungsi uang sebagai alat hitung. Fungsi uang sebagai alat hitung ini biasa digunakan untuk menentukan nilai dari suatu barang sebagai tolak ukur tingkat kekayaan seseorang, dan yang ketiga adalah sebagai penentu dari harga suatu barang maupun jasa. Nah, terakhir, fungsi asli uang yang ketiga adalah uang sebagai alat penyimpanan baik dalam bentuk nominal maupun non-nominal yang biasa kita sebut sebagai valuta. Uang memiliki 5 fungsi turunan. Pertama, uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di dalam melakukan transaksi. Fungsi kedua, uang digunakan sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi ketiga, uang digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Kegiatan ini dapat kita jumpai pada proses transaksi jual beli tanah contohnya. Nah, yang keempat, uang digunakan sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Dan yang kelima, uang digunakan sebagai alat penggerak dalam ekonomi. Kegiatan ini sangat berhubungan dengan fluktuasi dari mata uang, yang mana naik dan mundurnya mata uang sangat mempengaruhi kegiatan pasar dalam masyarakat. Baik, langsung saja materi selanjutnya adalah syarat dan kriteria uang, di mana syarat-syarat uang berlaku adalah yang pertama acceptability, yang berarti dapat diterima sebagai bukti alat bayar yang sah oleh masyarakat, khususnya pedagang dan pembeli. Yang kedua adalah benda yang akan diperjualbelikan itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang ketiga adalah uang wajib terbuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah luntur. Yang keempat, memiliki kualitas yang sama. Yang kelima, nominal uang yang dipasarkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, uang wajib memiliki syarat mudah dibawa kemana saja. Yang ketujuh adalah uang juga wajib mudah dibagi atau ditukar dengan nominal lain tanpa mengurangi jumlah uang itu sendiri. Yang kedelapan adalah uang wajib memiliki kecenderung kestabilan dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya adalah kriteria uang, di mana yang pertama adalah ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Yang kedua adalah disukai umum, artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, apakah sebagai alat tukar atau penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan uang. Dan yang ketiga adalah nilai yang stabil. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakan. Dan yang keempat adalah mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat, termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Yang kelima adalah uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain tidak untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain. Dan yang keenam adalah tidak mudah rusak, artinya uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur, terutama kondisi fisiknya, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dan yang terakhir adalah mudah dibagi. Uang mudah dibagi dalam unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriani.
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Jenis uang dibedakan berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam tersebut memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Nah, bentuknya yang mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Adapun yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan yang merupakan alat pembayaran yang sah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas dan bahan lainnya yang menyerupai kertas. Jenis uang yang kedua yaitu berdasarkan nilainya. Yang pertama yaitu uang penuh. Uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nominal yang tercantum dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut sama. Yang kedua yaitu uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang yang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000, maka pemerintah mengeluarkan biaya sebesar Rp750. Yang ketiga yaitu jenis uang berdasarkan lembaga atau bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum. Yang kedua yaitu uang giral. Uang giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dicetak atau dibuat oleh bank umum maupun bank komersial. Selanjutnya yaitu berdasarkan kawasan. Uang berdasarkan kawasan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu uang domestik. Uang domestik adalah uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar dari negara tersebut mungkin berlaku ataupun mungkin tidak berlaku. Yang kedua yaitu uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui oleh negara di dunia. Misalnya, dolar, pound sterling, yen, euro, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memasuki materi nilai uang. Yang pertama yaitu nilai intrinsik. Pengertian dari nilai intrinsik adalah nilai yang ada di dalam sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Dalam konteks ini, maka sesuatu itu adalah uang. Nilai intrinsik uang merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam uang itu sendiri, mulai dari nominal hingga bahan baku pembuatannya. Baik, yang kedua yaitu nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik adalah kebalikan dari nilai intrinsik. Nilai intrinsik yang berdiri sendiri. Nah, nilai ekstrinsik ini dilihat dari hubungannya terhadap sesuatu hal atau benda di dalam internal ataupun eksternal. Nah, untuk memahaminya, nilai intrinsik internal adalah nilai yang menunjukkan kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang atau jasa di negara tersebut. Nah, dengan kata lain, nilai ekstrinsik internal merupakan daya beli uang sebagai alat transaksi dan pembayaran yang berlaku di suatu negara. Misalnya, nilai uang 10.000 dapat membeli 1 liter beras
atau 1 kilo minyak goreng. Maka dari itu nilai ekstrinsik internal adalah 10.000 rupiah. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.